Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak hebat, sebelum belajar kita berdoa dulu. Coba Mbak Mukaroma dipimpin berdoa temannya. Oke Bu, teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Mukaroma. Oke Bu. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Untuk menambah semangat belajar kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari Merdeka lahirnya Indonesia tetap merdeka kita tetap setia mempertahankan Indonesia Nah, sekarang pindah saya ke kehadirannya. Apa ada temannya yang tidak masuk? Tidak masuk semua. Nah, oke. Baik, sekarang disiapkan dulu peralatannya ya, bahan ajar, buku paketnya, alat tulisnya. Ya Bu. Sudah Bu. Ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa ya? Tema berapa kemarin ya? Oh iya, pintar ya. Tema 2 ya. Tema 2, disebut tema 3. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3 ya. Nah, sebentar, pindah share dulu. Bentar ya. Oke. Ya. Coba kita sekarang masuk ke tema 3 makanan sehat. Bagaimana? Ngomong-ngomong dengan berhubungan dengan makanan, apa sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah Bu. Sama tempe Bu. Ya. Sama tahu. Oh, sama tempe. Oh, pintar ya. Nah, itu saya sama telur itu yang digambar, Bu. Oh, seperti itu, sayuran. Ya, Mbak Mami ya. Iya, Bu. Oh, iya, pintar. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya tidak makan atau tidak sarapan, apa kira-kira yang terjadi anak-anak? Lapar. Bu. Lapar Bu. Oh, pintar. Pingsan, Bu. Oke. Oh, pingsan juga, iya pintar ya. Oke. Ini juga mau coba ya. Ada hewan juga yang makhluk hidup itu. Kira-kira hewan itu makan nggak ya? Makan. Makan Bu. Juga pintar ya. Nah, tahu nggak kalian bagaimana sih makanan itu dicerna oleh hewan? Belum tahu. Ya, Bu. habis mulut masuk tubuh, Bu. Gimana? Habis dikunyah mulut masuk. Masuk ke tubuh. Iya. Oh, pintar ya. Jadi nanti kita pelajari ya pencernaan pada hewan ya. Nah, kita dilihat di sini dulu. Nah, udah siap ya belajar ya? Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, kelihatan ya anak-anak ya di layar ya?
Iya, Bu. Oke, jadi pembelajarannya yang pertama dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis sebuah informasi dari iklan media cetak. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat dua kesimpulan dari informasi yang terdapat dalam iklan media cetak. Yang ketiga, dengan mengamati video, peserta didik dapat menguraikan organ-organ pencernaan pada hewan dengan benar. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat bahkan organ-organ pencernaan pada hewan dengan benar. Oke, sebelum belajar coba kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, coba sekarang diperhatikan itu di layar. Nah, ya. Itu ada gambar apa ya? Susu. Minuman, Bu. Susu, Bu. Gambar susu. Ya. Terus gambar apa lagi? Gambar sapi. Bu. Gambar sapi, pintar. Ya. Nah, coba susu itu makanan sehat apa tidak? Minuman sehat atau bukan? Minuman sehat. Sehat. Ya. Nah, kalian tahu nggak kira-kira binatang apa sih yang bisa menghasilkan susu umumnya? Ya, umumnya yang bisa menghasilkan susu itu binatang apa? Sapi. Kambing juga bisa, Bu. Pintar. Iya, sama unta juga Apa? bisa ya, Bu ya, unta. Oh Kambing. iya. Kambing. Pintar. Oh, kita juga bisa. Kambing juga. Hebat-hebat. Ya, umumnya yang kita minum atau kebanyakan orang minum biasanya susu sapi. Ya. Nah, jadi Kayak susu intinya saya, hari ini, ya. kayak Ya, susu bagaimana? saya Dinko ya, Bu. Susu saya Dinko, Bu. Dari gitu, ya. sapi kayaknya, Bu. Oh, hebat ya, pintar Mbak Mukaroma ya. Pintar susu Denko itu juga dari sapi ya. Nah, jadi intinya kita di sini nanti belajar mencari informasi dari iklan dan memahami lebih rinci tentang organ pencernaan hewan sapi. Nah, ya. Coba diperhatikan di layar, ya. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang organ pencernaan hewan sapi. Bisa kalian tulis di chat, nggak apa-apa ya. Apa sih yang ingin kalian ketahui tentang organ pencernaan hewan sapi? Tuliskan di chat, nggak apa-apa. Sudah? Sudah, Bu. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita duduknya berkelompok. Maaf ya, ini kita daring, jadi kita diskusi kelompok. Nanti Pak Langko sama Pak Asari, kemudian kelompok yang dua Bu Leni, Bu Mami, Mbak Mami, dan Mbak Mukaroma. Ya. Ya, jadi kita diskusi kelompok nanti ya. Ini Bu Indah bagikan LKPD-nya. Sudah kelihatan di layar LKPD? Sudah, Bu. Sudah. Oke, itu Bu Indah kirim WA juga ya, LKPD-nya ada di WA. Kalian diskusi kelompok, bagi tugas ya. Siapa yang mencari di bahan ajar, siapa yang menulis, ya. Nah, tinggal kasih 5 menit ya untuk mengerjakan. Ya, ya coba kerjakan dulu itu ya, yang KPD iklan media cetak. Ya, Bu. Mungkin ada yang bertanya, silakan tentang LKPD-nya. Bu, itu ada tulisan minuman yogurt. Maksudnya apa ya, Bu? Oh iya, yogurt. Coba kelompok yang lain mungkin ada yang tahu apa sih minuman yogurt itu? Kelompoknya Lanto, Mas Lanto, tahu apa yogurt itu? Kayak susu itu loh, Bu, yang dibungkus kecil itu loh, Bu.
Oh iya, pintar ya. Iya, jadi yogurt itu Oh, yang sejenis ada susu. buahnya itu ya, Bu, gambarnya. Eh, Ada susu, oh, terus ada buah-buahnya, gitu, Bu. iya, 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 iya. Jadi menurut Mas Wanto, ada buahnya enggak itu susu apa yogurt itu? Ada buahnya enggak di dalamnya, Mas Wanto? Lupa, Bu, saya. Ada enggak? Saya Iya. lupa, Ibu. Oke, mungkin ada temannya yang lain. Kira-kira ada buahnya nggak di dalam yogurt itu? Mungkin Mbak Ada Bu, Mami tapi atau sudah dicampur sama susu. Ya ada Bu, tapi rasanya buah Jadi Bu. susunya rasa-rasa Bu, rasa buah. pintar? Saya nggak pernah Oke. minum ya, Bu. Jadinya lihat gambar. Oh iya, oke ya. Jadi memang pintar teman-teman itu juga sudah ngasih masukan. Jadi yogurt itu susu yang sudah difermentasi, ya. Jadi itu ada rasa stroberi, ada rasa blueberry, nah, seperti itu, ya. Oke, sudah ya diskusinya. Sudah. Nah, coba kalau sudah, ya sekarang kelompoknya Mbak Leni coba dibaca hasil diskusinya Mbak Leni. Ayo, Lenin. Ayo, semangat. Ayo semangat Mbak Leni. Ya, terima kasih Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama kelompok Leni, Mami, dan Mukaroma. Untuk informasi yang didapatkan pada iklan tersebut adalah minuman yogurt, sumber serat. Rasa minuman yogurt ada rasa stroberi, ada rasa blueberry. Minuman yogurt juga mengandung kalsium. Nah, bersama kelompok kami akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari informasi iklan tersebut adalah minuman yogurt adalah minuman yang bernutrisi. Minuman yogurt minuman nomor 1 di Indonesia. Minuman yogurt rasanya segar dan banyak rasa. Sudah, Bu. Oke, pintar. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Leni. Oke, coba kelompoknya Mas Wanto. Ada tanggapan enggak dari LKPD yang pertama? Maksudnya LKPD yang iklan media cetak ini. Ada tanggapan Mas Wanto? Tidak ada, Kelompoknya Mas Bu. Wanto? Tidak ada. Tidak ada? Oh, sama. Ya, oke. Sama. Ya, sama. Nah, baik, kalau gitu ya kita lanjutkan lagi dengan LKPD yang tentang pencernaan hewan sapi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar enggak panas otaknya. Nah, kita tebak gambar. Coba siapa yang tahu? Ayo tebak gambar apakah itu? Kelihatan tidak? Gambar Orang. lari-lari. Lari-lari. Nani. Ya. Itu Apa ya? perhatikan R-nya diganti huruf apa itu? Ayo, Hari. kita L-nya ganti H. Hari. ya, kita Maju. D-nya dihilangkan jadi mau. Hari mau, Bu. nanti ini ya. Oke, ya. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, kita akan lihat video dulu ya. Kita lihat video. Oke. Ya. Kedengeran suaranya?
Belum ya? Tidak, Bu. Tidak Oke, sebentar ya, terdengar. ini Bunda lepas headset-nya dulu ya. Ini Bunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi Sistem Pencernaan Hewan Ruminansia pada muatan pelajaran IPA kelas 5, tema 3, subtema 1. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia herbivora yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, hewan ruminansia disebut juga dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, jerapah, dan kijang. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, dan anus. Perbedaannya, sistem pencernaan hewan ruminansia dengan sistem pencernaan hewan mamalia pada umumnya adalah pada bagian lambung ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Makanan hewan ruminansia adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa, seperti rumput dan dedaunan. Berikut ini adalah perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Pertama, makanan dikunyah di rongga mulut yang dibantu oleh gigi, lidah, juga saliva. Kemudian, makanan melewati esofagus atau kerongkongan untuk menuju lambung. Yang pertama, akan masuk ke bagian rumen atau perut besar. Setelah rumen, maka makanan akan masuk ke lambung bagian kedua, yaitu retikulum atau perut jala. Setelah dicerna di retikulum, maka makanan akan dikembalikan menuju ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Pembelajaran tentang hewan ruminansia. Nah, di LKPD yang Bunda bagikan tadi, itu ada tugas kalian yaitu mencakup nama organ pencernaan sapi beserta fungsinya yang kalian amati melalui video tadi, ya. Nah, seperti tadi kalian diskusi kelompok, ya. Nanti kalau sudah kita bahas sama-sama, ya. Oke, siap ya diskusi kelompoknya? Ya, Siap. Bu. Oke, ya, bila kasih waktu ya. 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Diskusi kelompok harus bagi tugas anak-anak hebat ya. Ya, Bu. Oke, sudah 10 menit. Coba kelompoknya Mas Lonto dibaca hasil diskusinya tentang nama organ pencernaan hewan. Hewan sapi ini ya. Disebutkan Mas Lonto fungsinya. Nama organ. Ya. Ya. Sebentar, Bu ya. Sebentar. Ya. Oke. Agak dibesarkan, Bu. Enggak. Yang Ya. pertama Oke. mulut, Bu. Mulut. Fungsinya untuk untuk mengunyah makanan. Yang kedua esofagus, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga rumen. Rumen mencerna makanan dengan bantuan bakteri. Yang keempat itu retikulum, menyaring benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Yang kelima omasum, mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan.
Oke, stop. Ada yang keenam, Abu Masum. Nah, mencerna makanan dengan Ya, bantuan pintar. Coba sekarang, enzim. Itu, Bu. Binda belum membetulkan atau menyalakan ya. Nah, sekarang coba kelompoknya Mbak Mukaroma. Mungkin ada tambahan atau mungkin membetulkan dari kelompoknya Mas Manto tadi. Kelompoknya Mbak Mukaroma. Mungkin ada tambahan atau Bentar ada Bu yang ya. membetulkan mungkin. Ya, Bu, saya itu kan lihat di buku tadi Bu. Terus Pak Lanto, ya, itu ada namanya proses ya. absorpsi. Itu apa ya Pak? Proses Absorpsi. Oh, Iya. ya, coba Mas Manto Nggak tahu dijawab saya. itu pertanyaannya Mbak Mukaroma. Apa proses absorpsi itu? yang mana tadi ya? Saya kok ya lupa ini. Yang Itu di ada usus halus proses itu absorpsi. loh Pak. Yang di usus halus. Ya, ada di jari. Iya, di Oh, jari Abu jari itu Masum. ada. Nah, mencerna makanan dengan bantuan enzim pepsin. Yang bawahnya Pak. Yang usus halus Usus tadi Pak. halus untuk memproses absorpsi dan fermentasi. Iya. Coba absorpsi itu apa Mas Manto? Itu dari Mbak Mukaroma tanya. Gimana Mas Manto? Belum bisa, Bu. Bisa. Atau mungkin ada temannya yang lain. Coba apa sih proses absorpsi itu? Gak apa-apa, mungkin Pak Asari, Mas Asari, atau mungkin Mbak Leni atau Mbak Mami. Ada yang tahu apa proses absorpsi itu? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. ya Mbak Mami ya. Apa, Mbak Mami? Penyerapan. Proses penyerapan. Penyerapan ya, Bu. Penyerapan ya. Oke, ada yang lain lagi? Iya. Proses absorpsi itu proses apa? Oke, nggak ada ya. Ya, jadi benar Mbak Mami ya, proses absorpsi itu penyerapan. Jadi sari-sari makanan diserap oleh tubuh sapi ya. Itu terjadi di mana tadi? Usus halus. Oke. Halus. Ada yang bertanya sampai sini? Ya. Ya udah. Kalau nggak ada, kita Ada, lanjutkan. Bu. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Itu masih ada LKPD yang membuat alur pencernaan hewan ruminansia. Ya, kalian tadi sudah melihat video, kalian berdiskusi. Nah, coba dibuat bagan alur pencernaan hewan ruminansia. Mulai dari nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Bu Indah. Saya 10 menit ya. Bu Indah, boleh pinjam buku yang di mejanya Bu In. Ya boleh pakai buku lain, Bu. Buku lain boleh. Kalau bawa buku lain boleh, nggak apa-apa ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya Bu. Kalian diskusi dulu ya. Sudah cukup ya diskusinya, sudah 10 menit. Oke. Nah, coba sekarang kelompoknya Mas Asari atau Mas Lamto yang bacakan itu nomor 1 itu apa, 2 apa, coba dibaca Mas Lamto. Ya, Bu. Nomor 1 itu mulut, Bu. Yang kedua, nomor 2 esofagus. Yang ketiga rumen. Oke. 4-nya itu mulut. 5 retikulum. 6 omasum. 7 abumasum. 8 ini usus halus, dan yang terakhir nomor 9 itu anus, Bu. Oke.
Bagaimana menurut kelompoknya Mbak Leni? Sudah betul belum itu alur pencernaan hewan ruminansia yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Lamto tadi? Bagaimana kelompoknya Mbak Leni? Ganti Mbak Mami, Bu, yang komentar. Saya Halo, Mbak Leni tadi sudah ada? bacakan. Ya, Pak Bu. Oh, Mbak Mami. Oh ya, boleh ya. Ya, oke. Gantian pintar ya. Kita bagi tugas Tadi gantian. pertanyaannya apa, Bu? Tadi ngantuk Ibu saya, Bu. Oh, ngantuk tadi. Ya, ya. Iya, Oke, Bu. ya. Jadi tadi Mas Lamto tadi sudah menyampaikan alur pencernaan hewan ruminansia. Ya, sudah betul apa belum tadi yang disampaikan Mas Lamto tadi? Betul. Oke. Ya, ada lagi yang menanggapi mungkin menambahi atau mengurangi? Sudah betul, Bu. Sudah Mas Ada. Yanto itu pintar banget kok, Bu. Oh Iya, iya Bu, iya. itu. Oke, hebat ya. Oke. Iya, jadi pencernaan hewan sapi ya. Tadi Mas Lamto sudah sampaikan ya. Jadi satu mulut, 2 esofagus, 3 rumen, 4 mulut, 5 retikulum, 6 omasum, 7 abomasum, 8 usus halus dan 9 anus. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan sama-sama ya. Kita tarik kesimpulan. Oh, sebentar. Kita tarik kesimpulan dulu per kelompok dulu ya. Kita tarik kesimpulan per kelompok. Coba kelompoknya Mbak Mukaroma, kesimpulannya apa? Dari hasil diskusi tentang alur pencernaan hewan sapi tadi, bagaimana kesimpulannya? Oke, Bu. Baik. Hasil kesimpulan dari kelompok kami, alur pencernaan sapi dari mulut ke esofagus, ke rumen, ke retikulum, ke omasum, ke abomasum, ke usus halus, terakhir di anus, Bu. Nggih, Bu. Oke. Belum betul kan? Kita menyalakan. Kalau kelompoknya Mas Lamto, coba bagaimana kalau kelompoknya Mas Lamto? Bagaimana alur pencernaan sapi? Coba diperhatikan. Sama ayo. dari mulut. Ya, Ya. sama dari kemudian- mulut. Terus Ya. esofagus, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan terakhir ke anus, Bu. Nah, coba itu tadi yang disampaikan kelompoknya Mbak Mukaroma, ya berbeda dengan kelompoknya Mas Lamto. Ya, tadi kelompoknya Bu Mukaroma menyampaikan bahwa dari mulut, esofagus, rumen, langsung retikulum. Kalau kelompoknya Mas Lamto tadi dari mulut, esofagus, rumen, balik lagi ke mulut. Nah, coba mana yang benar, ayo. Dilihat dari video tadi. Bu. Ya. Berarti Bu, makan terus dikeluarkan, dimakan lagi gitu, Bu. Iya. Videonya gitu. Oh, pintar. Oh iya, iya. Jadi, Bu, makanya ya. Tadi nggak kepikiran, Bu, kelompok kami. oh iya, tapi hebat ya, sudah bisa ambil kesimpulan. Bu, Ya, ini usus jadi- besarnya di dada ya, Bu ya? Tidak, Apa ya, tidak jadi- punya usus tidak. besar ya sapinya? Oh iya, iya sebentar. Yang tahu mungkin teman-temannya, sapi ini punya usus besar enggak? Halo, bagaimana? Tidak Ada tahu, yang Bu. tidak tahu ya? Oke, sebenarnya di bahan ajar itu ada keterangannya, sapi itu tidak ada usus besar, langsung usus halus ya. Kalau kalian baca di bahan ajar di buku paket siswa itu sapi itu usus halusnya itu panjang sekali. Jadi sampai 40 meter ya. Sampai 40 meter itu untuk proses penyerapan sari makanan, kemudian dibuang melalui anus. Ya. Oke, hebat pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bu ya. tanya, Ini Bu Indah. kenapa, Bu? Bu, Oh iya. Bu Indah tanya, kenapa Bu? Sapinya kan tadi sudah makan ya, Bu ya.
Terus kok dikeluarkan lagi? Kenapa? Kan harusnya langsung ke perut ya Bu. Kenapa dikeluarkan? Sekali anak hebat. Coba yang lain bisa menjawab pertanyaannya Mbak Mukaroma enggak? Kenapa sih kok sapi itu sudah makan, ditelan, habis itu dikeluarkan lagi di mulut untuk dikunyah lagi? Ada yang tahu? Makanannya kurang halus mungkin ya Bu, makanya dikeluarkan lagi, dikunyah lagi gitu. Oh, itu menurut pendapatnya Mbak Leni. Ada pendapat lagi yang lain? Oke. Ya ada. Ya, jawaban Mbak Leni benar. Jadi sapi itu termasuk hewan ruminansia atau memamah biak. Jadi mengunyah makanannya 2 kali. Ya, karena organ tubuhnya yang bisa menyerap makanan itu secara halus, makanya makanan tadi yang kurang halus itu kalau organ pencernaan sapi harus dihaluskan lagi. Jadi dari rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi sampai halus, baru masuk lagi ke retikulum, ya masuk sampai akhirnya usus halus dan keluar ke anus. Jadi karena memang sapi itu hewan memamah biak, ya dia memang mengunyah 2 kali. Oke, sudah ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Iya, Mbak Mami. rumen itu sama apa tidak dengan lambung ya Bu? Oke, ada yang bisa menjawab? Anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, ayo. Coba. Ya, pertanyaan bagus itu, Mbak Mami. Rumen itu sama nggak dengan lambung? Coba Mas Lamto, Mbak Leni, atau Mbak Mukaroma, Mas Azhari. Bagaimana? Ada yang punya pendapat sama nggak rumen dengan lambung? Ada? Coba Mas Lamto. Bagaimana? Tidak sama, Bu. Bagaimana? Nah, oke. Mbak Leni bagaimana? Sama Bu, kalau saya baca di buku tadi. Tapi besar ya Bu, katanya. Lambungnya besar. Apanya yang besar? Lambungnya. Iya. Oke, Mbak Mukaroma rajin baca ya, pintar. Oke, ya, anak hebat. Jadi, ya, di buku juga ada. Jadi, rumen itu sebenarnya bagian dari lambung ya. Jadi lambungnya sapi itu besar, beda dengan lambungnya manusia. Nah, lambungnya sapi dibagi menjadi beberapa bagian seperti tadi yang kalian lihat di video tadi, rumen, kemudian retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, gimana paham Mbak Mami? Iya Bu, sudah paham. Bentar Bu, saya itu nggak paham masih Bu. Kenapa kok dibagi 4 Bu? Kok dibagi 4, ya. Iya. Nah, ini ya sebenarnya kita kembalikan lagi ke yang membuat sapi ya. Jadi kalian tahu siapa yang membuat sapi ya? Mungkin Tuhan itu menciptakan hewan itu lambungnya dibagi 4 karena ada sesuatu hal ya. Jadi mungkin supaya pengelolaan makanan mulai dari dicerna sampai keluar ke anus itu sempurna bagi sapi atau bermanfaat bagi sapi. Tuhan menciptakan lambung sapi menjadi beberapa bagian. Ya, bisa seperti itu. Iya Bu. Ada pendapat lain? Ya Bu. Sudah ya. Oke, baik. Ya kita sudah selesai pada tahap ini. Kita ambil penguatan. Ya, kesimpulan untuk belajar hari ini itu dalam mencari informasi dari Kemedia Cetak kita harus membaca kalimat iklan dengan teliti ya. Kemudian yang kedua dari informasi yang ditemukan kita dapat menyimpulkan dari isi iklan ya. Yang ketiga, lambung sapi terdiri dari berapa bagian tadi lambung sapi? Ada berapa bagian? Ada 4. Oke, yang pertama tadi apa? Rumen. Lambung sapi ada berapa? Rumen apa tadi? Mencerna makanan dengan bantuan mikroba. Bentar ya. Kemudian yang kedua apa tadi?
Retikulum. Untuk memproses makanan secara fermentasi. Yang ketiga apa, Nana? Omasum. Makanan dengan bantuan enzim pencernaan ya. Kemudian yang terakhir, bagian lambung yang terakhir apa namanya? Abomasum ya, itu untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pepsin. Jadi alur pencernaan pada sapi itu bisa kita simpulkan dari mulut, esofagus, rumen, balik lagi ke mulut. Kemudian ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus dan halus. Ya. Oke. Itu tadi penguatan yang Bu Indah sampaikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi. Nah, bentar. Ini ada evaluasi. Ini linknya Bu Indah kopas ke chat ya. Jadi kalian bisa mengerjakan pakai Google Form, hanya 5 soal saja. Nah. Sudah share ya di chat. Oke, sudah kelihatan di chat link evaluasinya. Sudah, Bu. Ya, oke, jangan dikerjakan ya. 5 menit. Soal 5 menit, coba. Oke, sudah semua ya. Sudah, oke. Coba anak-anak bagaimana kira-kira perasaan kita belajar hari ini? Seru, Bu, ada gambar-gambarnya. Seru. Ada gambar-gambarnya. Iya. Benar, ya. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah selesai belajar organ pencernaan sapi. Kemudian untuk berikutnya besok kita siap-siap belajar tentang organ pencernaan manusia, ya. Nah, Oke, Bu. Nanti kita belajar ya, dibaca-baca lagi bukunya. Kemudian besok kita lanjutkan dengan materi organ pencernaan manusia. Oke, sebelum selesai belajar, Mbak Mukaroma dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu, teman-teman. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Mukaroma. Ya, terima kasih anak-anak hebat semua. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.